kita lanjut ya ke nomor 12. Berarti sekarang nomor 12 ini gilirannya tadi Hikmat Niza. Mana? Jihan Al-Sahwa ini? Ya. Elastisitas harga terhadap permintaan pada barang normal bernilai positif. Sebab jika harga produk barang normal menjadi lebih mahal, jumlah barang yang diminta biasanya menurun. Oke. Elastisitas untuk barang normal. Ya, berarti ini berhubungan dengan ya, kalau harga barang naik biasanya permintaan akan berkurang, berarti hubungannya negatif ya. Nah, berarti kalau barang normal itu termasuk ke elastisitas barang normal ya. Nah, berarti kalau barang normalnya naik, maka permintaannya akan berkurang, berarti negatif dong, bukan positif. Jadi salah ya. Oke. Jika harga produk barang normal menjadi lebih mahal, maka jumlah yang diminta biasanya menurun. Iya benar. Jadi salah dibenarkan itu dosa. Maka jawabannya adalah dodol. Ya. Oke. Yang nomor 13. Sekarang Latifah. Saya bacakan Latifah. Gak ada nih Latifah. Suaranya nggak ada. Oke, coba apa? Oh, mic-nya rusak. Oke, ya udah nggak apa-apa. Kita lanjut aja ya. Berarti yang bacakan sekarang Miftahur. Ayo Miftahur. Mana nih? Iya. Penghasilan yang didapatkan para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja pada perusahaan otomotif di Jepang akan dimasukkan ke dalam perhitungan. Oke. Masukkan ke PDB atau ke PNB katanya ya. Oke. Apa itu PDB, Dek? PDB itu adalah hasil produksi yang dihasilkan oleh penduduk yang tinggal di suatu negara. Berarti kalau penduduk yang tinggal di negara tersebut, orang-orang yang tinggal di negara tersebut berarti ada warga negaranya dan ada orang asing. Ya. Berarti Indonesia itu, warga negara Indonesia itu adalah orang asing yang tinggal di Jepang. Berarti masuk PDB Jepang. Ya. Nah, kalau di Indonesia, nah apa itu PNB? PNB adalah pendapatan atau hasil produksi yang dihasilkan warga negara suatu negara. Berarti tenaga kerja Indonesia itu kan warga negara kita, berarti masuk PNB Indonesia. Gitu ya. Oke, jadi jawabannya 2 dan 4 apa itu? 2 dan 4 adalah cantik ya. Oke. Baik. Lanjut ke nomor 14. Berarti nomor 14 sekarang gilirannya Latifah tadi sudah ya. Tadi nggak ada. Nafa Mahlida. Kurva Angel suatu barang. Kurva Angel yang ditanya ya. Kurva Angel. Oke. Kurva Angel itu apa, Dek? Ini dia kurva Angel. Ya. Berarti kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat pendapatan sama tingkat konsumsi. Ya. Jadi
Kurva Angel berarti kurva kombinasi dari pendapatan sama tingkat konsumsi atau income consumption. Berarti bisa juga digambarkan melalui kurva income consumption atau ICC. Berarti kurva Angel ini diturunkan dari kurva ICC. Ya. Nah, jadi kenaikan pendapatan akan menggeser anggaran ke kanan, sehingga nanti akan titik keseimbangan konsumen atau ICC-nya nanti akan berhubungan dengan titik keseimbangan pada tingkat pendapatan. Ya, jadi kurva Angel adalah korelasi tingkat pendapatan dengan jumlah barang konsumsi atau jumlah permintaan, ya. Kemudian dia diturunkan dari kurva ICC. Maka jawabannya ada di 1 dan 3. 1 dan 3 itu adalah bola. 2 dan 4 tadi cantik ya, nomor 13 ya, Dek. 2 dan 4 cantik. 1 dan 3 itu bola. Karena 1, 2, 3 adalah ayam. Oke, 1, 3 adalah bola. Oke, nomor 15. Berarti sekarang gilirannya Nifani. Alasan PDB real sebagai ukuran yang lebih baik dibandingkan PDB nominal adalah Oke. PDB real lebih baik daripada PDB nominal katanya. Oke. Alasannya apa? Apa itu PDB real? PDB real atau produk domestik bruto, ya, atau hasil produksi yang dihasilkan penduduk di suatu negara, berarti orang yang tinggal di negara tersebut. Ya, inilah PDB, ya, itu dilihat dari hasil produksi yang disesuaikan atau berdasarkan tingkat inflasi atau tingkat harga yang berlaku. Jadi, kalau barang yang diproduksi, ya, itu kalau misalkan harganya naik, berarti tingkat inflasi akan naik, gitu ya. Nah, kemudian PDB nominal adalah nilai hasil produksi yang ditotalkan ya dalam 1 tahun dengan menggunakan harga yang berlaku. Berarti kalau PDB real berdasarkan tingkat harga, kalau PDB 0 adalah jumlah yang dihasilkan dalam 1 tahun. Jadi nggak ada hubungannya dengan harga. Ya. Jadi kalau PDB real tidak terpengaruh perubahan harga, justru berpengaruh dengan perubahan harga. Karena tingkat inflasi ya, jadi salah. Tapi semakin tinggi harga, maka nilai PDB realnya akan semakin tinggi. Nilai harga jual barangnya akan semakin tinggi. Berarti nomor 1 salah, nomor 2 benar. Oke, maka 2 benar, 1 salah, maka 4 akan benar. Karena pasangannya 1, 3, dan 2, 4. Gitu ya. Oke, maka jawabannya 2 dan 4 itu adalah cantik. Oke, lanjut ke kode 638. 638 nomor 1, Pijar Lubis. Kenapa lagi pijar? Oke, nggak bisa dibaca ya, Dek ya? Oke, baik. Mic-nya juga katanya nggak bisa. Oke. Ravenska Maulana. Hasil dari perhitungan nilai produk nasional neto dikurangi pajak tidak langsung kemudian ditambah subsidi merupakan nilai dari Oke. PNN berarti NNP ya. NNP. NNP dikurangi pajak tidak langsung itu apa? Nah, oke, kita lihat penghitungan pendapatan nasional metode konsep. Ada menghitung GDP, menghitung GNP. Kalau GNP itu rumusnya adalah GDP dikurang faktor neto luar negeri ditambah faktor dalam negeri. Kemudian NNP ini adalah GNP dikurang penyusutan.
Lalu NNI rumusnya NNP dikurang pajak tidak langsung. Oke, tadi NNP dikurang pajak tidak langsung berarti NNI atau Net National Income atau pendapatan nasional bersih. Ya, maka jawabannya di pendapatan nasional bersih. Nah, kalau PI ini NNI tambah transfer payment dikurang dana sosial. Kemudian DI ini adalah PI dikurang pajak langsung. Oke, berarti jawabannya ada di pajak nasional, pendapatan nasional bersih berarti ada di bola. Kalau bruto itu kotor ya, Dek. Itu kotor. Maka jawabannya ada di bola. Oke. Nomor 2. Oke, nomor 2 ini sama dengan nomor 4 kode 637 tadi ya. Jadi jawabannya tadi adalah yang enak. Jadi kita lewatin aja, nggak usah kita bahas. Nomor 3. Oke, nomor 3 berarti gilirannya Raihani Arin. Seseorang mempunyai penghasilan bersih 67.592.000 dan pendapatan tidak kena pajak sebesar 2.592.000. Tarif pajak terhadap penghasilan sama dengan sampai dengan 25 juta sama dengan 10%, di atas 25 juta sampai dengan 50 juta, di atas sama dengan 15%, di atas 50 juta sama dengan 30%. Dari data tersebut, besar pajak yang terutang adalah. Oke. Ini menghitung pajak penghasilan. Ya, dari penghasilanmu berarti berapa pajak yang kamu harus bayarkan. Nah, ketepatan di soal kita sudah diketahui berapa penghasilan bersihnya. Ya. Gajinya biasanya ini penghitungannya adalah gaji ya kali 1 tahun, per bulannya berapa, setahunnya berapa. Jadi kali 12 ya. Nah, setelah kali 12, maka gajinya dalam 1 tahun atau pendapatan bersihnya ada 67.592.000. Ya, setahun. Namun tidak semua dari penghasilan bersihnya ini deh yang dikenakan pajak. Ada penghasilan yang tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajaknya itu 2.592.000. Berarti penghasilan kena pajak adalah 65 juta. Jadi dari 65 juta inilah nanti yang dihitung berapa pajak yang harus dibayarkan ya oleh seseorang tersebut. Disebut dia dengan pajak terutang. Nah, tarifnya berapa? 0 sampai 25% itu kena 10%. Jadi berapa itu? 2.500.000. Kemudian 25 sampai 50 kena 15%. Berarti ini 15% kali berapa? Kan dimulai dari 25 sampai 50. Berarti 26, 27, 28 sampai 50. Berarti hasilnya 25 dong. Ya, berarti 15% kali 25 juta. Berarti hasilnya 3.750.000. Kemudian 50 juta ke atas, berarti 50 juta ke atas, berarti dari 51, 52 dan seterusnya sampai 65. Maka berapakah itu sisanya? Sisa 15 juta ya. Maka itu dikali 30%. 30% kali 15 juta adalah 4.500.000. Berarti total pajak terutangnya adalah 10.750.000. Oke, 10.750.000 ada di option A ya. Ya, itu cara menghitungnya, Dek. Menghitung pajak penghasilan. Kalau pajak tidak kena penghasilan tidak kena pajak untuk undang-undang terbaru itu adalah 54 juta dari penghasilan. Berarti kalau pakai tarif pajak yang sekarang berarti 67 dikurang 54. Ya, sisanya itulah nanti yang dikalikan 10%, 15%, 30%, gitu ya.
Oke. Jadi jawabannya yang ayam. Lanjut ke nomor 4. Tadi Raihani. Berarti sekarang gilirannya Pijar udah, Ravenska udah belum tadi Ravenska? Belum ya? Oke, Udah sekarang tadi nomor 1. udah ya? Iya, nomor 1. Oh iya ya, oke, Ravenska. Oke. Berarti Raihani Arin udah belum tadi? Raihani udah ya. Rio Sitki. Yo, Rio Sitki belum. Dalam mencari alternatif mengganti suatu barang, misalnya barang A dengan barang B, hendaknya keduanya bersifat saling menggantikan, substitusi. Hal tersebut terjadi jika Oke. Ini yang dikatakan mencari alternatif pengganti. Berarti barang pengganti barang A dan barang B. Keduanya saling menggantikan. Oke, berarti ini kalau barang pengganti, ini berarti berhubungan dengan elastisitas silang. Ya. Elastisitas silang itu ada elastisitas yang positif berlaku untuk barang substitusi atau barang pengganti. Ya. Jadi perubahan harga barang X akan merubah permintaan barang Y seperti itu. Oke, contohnya ya. Barang S dan barang Y-nya adalah barang Y-nya kita misalkan daging, X-nya adalah ikan. Karena daging itu kalau misalnya harganya naik, maka penggantinya ikan, gitu ya. Jadi mereka saling menggantikan atau substitusi. Nah, jadi kalau harga daging naik, maka orang nggak akan beli daging, maka pembelian atau permintaan akan daging akan berkurang. Maka masyarakat akan beralih ke ikan yang harganya lebih murah. Maka permintaan akan ikan menjadi meningkat. Ya. Tapi karena yang minta ikan naik, maka harga ikan akan naik. Jadi positif dia ya, harga daging naik maka ikan akan naik. Gitu ya. Jadi dia positif. Berarti ini berlaku untuk elastisitas silang yang positif atau untuk barang substitusi. Yang kedua, elastisitas negatif ini berlaku untuk barang komplementer. Jadi kebalikannya berarti ya. Contohnya kopi sama gula ini saling melengkapi. Ya, karena kalau kita minum kopi pasti pakai gula. Walaupun ada yang suka minum kopinya tanpa gula, tapi pada umumnya kopi pasti pakai gula. Jadi kalau harga kopi naik, maka orang tidak mengkonsumsi kopi. Kalau tidak dikonsumsi kopinya, berarti gulanya juga nggak dikonsumsi, kan? Karena tadi gula untuk kopi. Maka karena nggak ada yang mengkonsumsi gula, maka harga gula akan turun. Jadi harga kopi naik, maka harga gula akan turun. Bertolak belakangnya. Oke, berarti kalau begitu jawabannya ada di option bola. Jadi elastisitas silang yang bersifat positif karena barang substitusi. Oke, itu dia nomor 4. Lanjut ke nomor 5. Berarti sekarang nomor 5. Raihani Arin udah. Kemudian tapi Safa Haura tadi sudah belum? Safa Haura. Belum ya? Oke, yuk silakan Safa Haura bacakan soalnya, Dek. Safa Haura. Ada? Ya, Safa Haura nggak ada orangnya. Oke. Ya, berarti Seril Espandiani. Donita mencatat transaksi pembayaran iuran kebersihan sebesar 190.000 dengan mendebit beban listrik dan mengkreditkan kas 150.000. Jurnal koreksi yang harus dibuat adalah Oke. Yang ditanya adalah jurnal koreksi yang dibuat yang benar. Oke. Kalau pembayaran iuran kebersihan, pencatatannya yang benar.
Ya, berarti pencatatan jurnalnya adalah membayar iuran kebersihan itu jadi beban. Maka namanya beban iuran kebersihan. Dibayarkan berarti kasnya berkurang, uang tunainya berkurang. Jadi kas berkurang itu kalau yang berkurang letaknya di sebelah kredit. Oke? Itu pencatatan yang benar. Tapi dia salah nyatat. Dia nyatatnya pada beban listrik. Jumlahnya juga dia salah, 150 bukan 190. Oke, maka koreksinya gimana? Koreksinya yang benar dimunculkan, yang salah dibalik letaknya. Ya. Yang benar kan? Benar beban iuran kebersihan pada kas. Ini dimunculkan. Yang salah beban listrik pada kas. Ini dibalik letaknya. Dibalik letaknya jadi kasnya jadi ke debit, beban listriknya kasnya yang 150 jadi ke debit, jadi beban listrik yang di debit jadi ke kredit. Maka jurnal yang benar menjadi hasilnya beban listrik ini menjadi karena ada benar jadi di di debit muncul beban listriknya jadi di kredit ya. Nah, kasnya satu di debit, satu di kredit. Berarti diselisihkan karena beda kolom. Di kredit dia 190, di debit 150. Maka selisihnya kan 40. Selisihnya itu jumlah paling besar di kredit. Berarti kasnya jadi kredit 40. Jadi ini jawaban yang benar. Oke. Maka ada di option mana? Beban kebersihan di debit 190, beban listrik di kredit 150 dan kas di kredit 40. Maka jawabannya ada di enak. Ya. Oke. Lanjut ke nomor 6. Oke, nomor 6 berarti sekarang gilirannya Siva Iklima. Ya, Kak. Jika diketahui aset lancar 10.500.000, aset tetap 22.500.000, akumulasi depresiasi 1.500.000, modal awal 25 juta, prive 2 juta, pendapatan 5 juta, beban 2 juta, kewajiban dalam neraca adalah? Oke, yang ditanya adalah kewajiban atau utang. Ya, jadi kita masukkan dalam kolom neraca. Ini dia. Tadi katanya harta lancarnya atau aset lancarnya 150 itu letaknya di debit. Harta intinya letaknya di debit kalau bertambah. Harta tetapnya 22.500.000. Penyusutan, akumulasi depresiasi itu penyusutan ya. Penyusutan itu letaknya di kredit. Kemudian beban-beban itu di debit. Pendapatan itu letaknya di kredit. Utang yang mau kita hitung. Modal 25 juta itu di kredit. Prive itu letaknya di debit. Nah, jadi kalau kita totalkan, sebelah debit ada 37 juta, sebelah kredit ada 31 juta. Berarti selisihnya 5.500.000. Sementara antara debit dan kredit itu harus seimbang. Maka yang bikin dia nggak seimbang karena belum ada utangnya kan, berarti utangnya di situ adalah 5.500.000. Maka seimbanglah antara jumlah debit dan jumlah kredit. Berarti kewajiban atau utang jumlahnya 5.500.000. Maka jawabannya ada di option dodol. Oke. Kita lanjut ke nomor 7. Oke, nomor 7. Pasra Larasati. Pada tingkat pendapatan 500.000, besar konsumsi 400.000. Dan pada tingkat pendapatan 1 juta,
besar konsumsi 600.000. Besarnya kecenderungan masyarakat untuk menabung atau MPS adalah. Oke, yang ditanya adalah MPS atau keinginan untuk menabung berapa persen dari pendapatan, gitu ya. Oke. Nah, yang diketahui ini ada pendapatan pertama sebesar 500.000. Ketika pendapatanmu 500.000, gajimu 500.000, maka yang kamu konsumsikan adalah 400. Kemudian gajimu naik jadi 1 juta, maka konsumsimu juga naik jadi 600. Ya. Nah, kalau diketahui pendapatan sama konsumsi, dari sini kita bisa menghitung berapa persen keinginan berkonsumsi dari pendapatan, namanya MPC. Ya, namanya MPC. MPC itu rumusnya perubahan konsumsi dibagi perubahan pendapatan. Berapa persen keinginanmu berkonsumsi dari pendapatanmu? Ya. Nah, kita hitung dulu berapa perubahan konsumsinya dan perubahan pendapatannya. Perubahan pendapatannya 500.000, perubahan konsumsinya dari 400 ke 600, 200.000. Maka bisa kita hitung keinginan untuk berkonsumsi dari pendapatan sebesar 0,4 atau 4%, 40%. Ya, 40% dari pendapatanmu untuk kamu konsumsi. Maka kalau MPC 0,4, maka MPS 0,6. Kenapa? Karena MPC tambah MPS sama dengan 1 atau 100% dari pendapatan. Berarti 40% kamu konsumsikan, 60% kamu tabung. Ini MPS ya, Dek ya. Nanti kakak rubah, MPS. Oke, jadi MPS-nya 0,6. Maka jawabannya ada di option ayam. Oke. Lanjut ke nomor 8. Oke, sekarang Yulinda Dista. Sebuah perusahaan yang beroperasi di pasar persaingan sempurna memiliki biaya produksi seperti pada label di atas. Jika harga pasar adalah 13, maka marginal revenue dari perusahaan tersebut adalah. Oke. Perusahaannya adalah pasar persaingan sempurna ya, Dek. Pasar persaingan sempurna itu ketika harganya itu sama dengan jumlah permintaannya, sama dengan marginal revenue-nya atau pertambahan pendapatannya, dan sama dengan rata-rata penerimaannya atau average revenue-nya kita singkat dengan AR. Jadi P sama dengan D, sama dengan MR, sama dengan AR. Berarti kesimpulannya P-nya sama dengan MR-nya. Kalau harganya atau P-nya 13, berarti MR-nya juga 13. Yang ditanya MR-nya, yang diketahui P-nya, maka jawabannya ada di enak. Ya, oke. Berikutnya, nomor 9. Oke, nomor 9 tadi ini sudah ya. Ini sama dengan nomor 9 kode 637. Jadi kita lewatkan saja. Jawabannya tadi yang cantik. Nomor 10. Berarti nomor 10 kode 638 sekarang gilirannya Yunsan. Ya, Pak. Marginal propensity to consume atau MPC tidak pernah bernilai negatif sebab besarnya MPC menentukan kemiringan kurva konsumsi. Oke. MPC atau besarnya persentase konsumsi dari pendapatan ya, atau disebut dengan MPC. Ini kan tadi nilainya 0, sekian persen gitu kan. Berarti nggak pernah bernilai negatif ya. Tidak pernah bernilai negatif. Berarti benar. MPC itu ya, kalau digambarkan dalam kurvanya, kurva konsumsi, berarti persentasenya itu menggambarkan kemiringan kurva konsumsi.
Oke, jadi benar, tapi tidak berhubungan ya. Satu menggambarkan kemiringan, satu menceritakan tentang persentase. Jadi tidak berhubungan, berarti jawabannya yang bola. Oke, lanjut ke nomor 11. Nomor 11 sudah habis ya. Oke, kembali ke Aldrian Hardy. Bacakan, Dek. Aldrian Hardy masih ada? Apa sudah nggak ada lagi? Oke, kayaknya nggak ada lagi nih. Coba Liano. Nggak ada juga lagi? Daripada kemana nih semua anaknya? Atifa Dian Rizky. Atifa juga sudah nggak ada anaknya? Aduh. Amelia. Iya, Kak. Yuk, bacakan yuk, nomor 11. Jika seluruh bagian kurva indiferensi A berada di sebelah kanan atas kurva indiferensi B, tingkat kepuasan yang digambarkan oleh kurva A lebih rendah daripada kepuasan yang digambarkan oleh kurva B. Sebab kurva indiferensi berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah atau downward sloping dan cembung terhadap titik origin atau convex to origin. Oke. Kurva indiferen. Ya, kurva indiferen adalah kurva yang menggambarkan kombinasi dari dua jenis barang konsumsi yang memiliki kepuasan yang sama. Ini dia. Kamu konsumsi barang S dan barang Y, kepuasannya sama. Ya, ini bentuk kurvanya. Nah, ciri-ciri dari kurva indiferen, ini dia menurun dari kiri atas ke kanan bawah, dari sini turun ke kanan bawah, kemudian cembung ke arah titik 0 atau titik origin, kemudian tidak saling berpotongan antara indiferen 1, indiferen 2, indiferen 3, kemudian kurva paling atas menggambarkan kepuasan yang paling tinggi. Jadi makin ke atas dia makin puas, gitu ya. Nah, katanya titik A, kurva A berada di kanannya B. Berarti kalau di kanan berarti makin di atas ya. Berarti A ini di atasnya B. Maka kita misalkan ini kurva A, maka ini kurva B. Nah, B ya A berada di atasnya B. Berarti kalau begitu A lebih tinggi tingkat kepuasannya daripada B. Maka pernyataannya adalah salah. Gitu ya, katanya lebih rendah. Oke, kurva indiferen berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah benar, cembung terhadap titik origin berarti benar. Salah dibenarkan adalah dosa. Maka jawabannya adalah bodoh. Itu ya. Oke, lanjut ke nomor 12. Oke, nomor 12 berarti Az-Zahra. Masih standby Az-Zahra? Nggak ada lagi. Danisa? Nomor 12 ya, Pak. Oke, silakan. Pada pasar persaingan monopolistik dan pasar monopoli terdapat persaingan harga sebab jenis barang yang diperjualbelikan pada pasar persaingan monopolistik dan pasar monopoli memiliki ciri khas yang tidak saling membedakan. Oke. Tadi saya padanin saya. Nah, pasar persaingan monopolistik dan pasar monopoli ini berbeda ya, Dek. Oke. Pasar persaingan monopolistik adalah pasar yang terdiri dari banyak penjual dan pembeli yang menghasilkan barang terdiferensiasi atau berbeda corak. Contohnya pasar mie instan, yaitu pasar monopolistik. Barangnya sama-sama rasa kari, tapi produk Indomie sama produk ABC karinya berbeda. Makanya different ya. Sementara pasar monopoli adalah pasar yang terdiri dari satu penjual
Contohnya kalau di Indonesia monopoli itu adalah PLN, ya. Jadi produknya sama, nggak ada barang penggantinya. Kalau monopolistik tadi banyak barang penggantinya. Kalau kita nggak suka Indomie, kita bisa cari ABC, mie sedap, dan sebagainya. Banyak barang pengganti. Ya, berarti kalau monopolistik berarti dia karena banyak barang penggantinya, berarti banyak persaingan harganya. Ya, saling bersaing dalam harga. Tapi kalau monopoli karena dia satu-satunya, maka tidak ada temannya untuk bersaing. Berarti nggak ada persaingan ya. Maka pernyataannya salah. Oke, barang yang diperjualbelikan pada pasar saham monopolistik dan monopoli memiliki ciri khas saling membedakan. Yang saling membedakan berarti yang monopolistik. Monopoli mau dibedakan dengan siapa? Karena kan nggak ada teman bandingnya. Hanya dia satu-satunya. Ya, berarti salah. Salah, maka jawabannya adalah enak. Oke? Itu nomor 12. Nomor 13. Ya, nomor 13 coba Faradina. Masih ada? Kurva penawaran mobil merek Honda akan bergeser ke kanan. Oke. Kurva penawaran mobil merek Honda akan bergeser ke kanan. Oke, ini kan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi kurva penawaran tadi ya. Nomor berapa tadi tuh? Faktor-faktor yang mempengaruhi kurva penawaran. Tadi karena biaya produksi, tujuan perusahaan, pajak, ketersediaan barang pengganti maupun pelengkap, prediksi masa depan, jumlah produsen, dan peristiwa alam. Ya, ke kanan berarti dia karena harga bahan bakunya itu turun sehingga biaya produksinya turun ya, maka produksi bertambah, maka kurva bergeser ke kanan. Teknologi juga tadi semakin meningkat, maka jawabannya 2 dan 4 adalah cantik. Oke, nomor 14 tadi sudah ya, sama dengan nomor 15 kode 67. Oke, jawabannya tadi 1 dan 3. 2 dan 4 tadi nih ya. 2 dan 4, salah checklist kakak. Oke. Nomor terakhir. Nomor 15. Oke, nomor 15 kakak saja yang bacakan ya. Pernyataan yang tepat menjelaskan elastisitas permintaan. Ingat, elastisitas permintaan itu adalah jenis-jenisnya. Ada elastis berarti elastisitasnya lebih besar dari 1. Ada inelastis berarti kurang dari 1. Ada uniter elastis berarti sama dengan 1. Sempurna berarti tak terhingga, dan inelastis sempurna sama dengan 0. Oke, yang pertama 1. Kalau harga turun 10%, permintaan naik 20%. Berarti perubahan harga 10%. Kan rumusnya tadi perubahan jumlah barang dibagi perubahan harga. Berarti jumlah barangnya 20, harganya 10. Berarti 2/10, berarti 2. Maka koefisien elastisitasnya lebih besar dari 1, bukan sama dengan 1. Jadi 1 salah ya. Semakin datar kurva, maka makin elastis permintaan suatu barang tersebut. Makin datar ya, berarti makin elastis ya, makin besar. Oke, berarti nomor 2 benar. Perubahan harga sedikit saja menyebabkan perubahan jumlah barang tak terhingga. Salah ya. Tak terhingga itu apabila perubahan jumlah barangnya tak terhingga sementara harganya tetap. Harganya nggak berubah. Sementara tadi masih berubah ya, walaupun hanya sedikit. Berapapun kenaikan harga suatu barang, orang akan membeli barang tersebut. Maka dia sifatnya inelastis sempurna. Iya. Jadi perubahan jumlah barangnya 0, berapapun tingkat harganya. Berarti nomor 4 benar. Oke. 2 dan 4 jawabannya adalah yang cantik. Oke. Itu materi kita hari ini. Sampai di sini kakak sampaikan materinya. Jika nanti ada yang bertanya, ya,
boleh di chat kakaknya ya, chat kakak, nanti nomornya bisa diminta ke FO-nya. Oke, kakak berharap apa yang kakak sampaikan pada hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Oke,